Apa kabar teman-teman? Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai perangkat pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hanif. Kemudian selain saya di kelompok 3 ada lagi Mbak Dewi Yuliana, kemudian Mbak Diah Putri, dan Nandifa Hasta. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses menspesifikasikan kondisi-kondisi untuk belajar sehingga tercipta strategi dan produk pembelajaran, baik pada level makro maupun pada level mikro. Perencanaan pembelajaran dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan ataupun metode dalam pembelajaran yang akan dialokasikan atau diaplikasikan dalam suatu waktu tertentu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikutnya ada bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran antara lain ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning, kemudian perencanaan jangka pendek atau short range planning, dan yang ketiga yaitu unit pelajaran atau unit lesson. Yang pertama perencanaan jangka panjang atau long range planning. Pada perencanaan jangka panjang ini adalah proses di mana dikembangkannya dan dipelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Nah, karenanya guru itu perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit atau unit-unit pembelajaran yang memuat mengenai struktur atau organisasi pembelajaran. Kemudian berikutnya ada perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka pendek ini haruslah fleksibel dan adaptif sehingga pembelajaran dapat terarah pada pembelajaran harian dalam kelas. Kemudian dalam proses yang ketiga atau unit pembelajaran, hendaknya siswa diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusinya terhadap proses perencanaan sehingga akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan instruksional. Pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Atau menurut Rusman, perangkat pembelajaran adalah hal-hal yang harus dipantau sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih terarah untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Artinya, terdapat komponen-komponen yang dibutuhkan dan harus disiapkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses pembelajaran berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan lembar aktivitas siswa. Teori penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut dengan perangkat pembelajaran. Menurut Ibrahim, menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, RPP, lembar kegiatan siswa atau LKS, instrumen evaluasi atau tes hasil belajar atau disebut juga dengan THB, serta media alat peraga pembelajaran. Kemudian ada silabus. Menurut Kunandar, dalam silabus paling sedikit yaitu memuat yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, khusus SD, MI, SDLB, paket A, kemudian ada materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori penyusunan perangkat pembelajaran yang kedua, yaitu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP menurut Depdiknas tahun 2008
halaman 170 hingga 173 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mencantumkan identitas. Identitas yang dimaksud terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua ada mencantumkan tujuan. Yang ketiga ada mencantumkan materi pembelajaran. Yang keempat ada mencantumkan metode pembelajaran. Yang kelima menjelaskan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan harus dicantumkan untuk dapat mencapai suatu kompetensi dasar yang pada umumnya terdiri atas kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang keenam ada memilih sumber belajar. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara operasional dan dapat langsung dinyatakan sesuai bahan yang digunakan. Yang ketujuh ada langkah menentukan penilaian. Penilaian yang digunakan dapat dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen penilaian. Selain RPP ada juga LKS. Menurut Andi Prastowo tahun 2011 halaman 212-215 dalam menyusun LKS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kurikulum. Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi yang akan memerlukan LKS. Hal ini dilakukan dengan cara melihat materi pokok dan pengalaman dari materi yang akan diajarkan. Kemudian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua ada menyusun peta kebutuhan LKS. Pada kebutuhan LKS disusun untuk mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis dan urutan LKS. Hal ini diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. Yang ketiga ada menentukan judul LKS. Judul LKS ditentukan atas kompetensi dasar atau KD, materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dari kurikulum. Yang keempat ada penulisan LKS. Penulisan LKS meliputi perumusan KD yang harus dikuasai, menentukan alat penilaian, penyusunan materi, dan memperlihatkan struktur LKS.